Nah, sekarang 6 sama 3 ini mau kita apain? Mau kita jumlahkan atau mau kita kalikan? Kita lihat. Assalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Opi di ruang belajar siswa. Kali ini kita akan bahas salah satu materi matematika wajib di kelas 12 yaitu tentang peluang. Untuk peluang ini kita akan bagi materinya dalam beberapa video. Jadi pastikan adik-adik mempelajarinya secara urut ya agar lebih mudah memahami konsepnya. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Gimana sih aturan dari penjumlahan dan perkalian itu? Jadi, misalkan terdapat beberapa pilihan peristiwa, dan untuk peristiwa tersebut hanya akan terjadi satu peristiwa pada satu waktu. Contohnya bagaimana? Di rumah Bayu terdapat 5 jenis sepeda, 3 jenis sepeda motor, dan 4 jenis mobil berbeda. Jika Bayu ingin berpergian, berapa banyak pilihan kendaraan yang bisa digunakan Bayu? Nah, yuk kita lihat gimana sih cara menyelesaikan soal seperti ini. Jika menemui soal seperti ini, maka langkah yang harus adik-adik lakukan pertama kali adalah menuliskan semua pilihan peristiwa. Jadi di sini pilihannya ada sepeda 5 jenis, sepeda motor, 3 jenis, dan mobil ada 4 jenis. Nah, Bayu ingin bepergian. Kita ingat, jika Bayu ingin bepergian, apakah dia akan memakai sepeda motor dan mobil secara bersamaan? Tentu tidak, pasti hanya memilih salah satu. Apakah memakai sepeda, atau memakai sepeda motor, atau memakai mobil. Berarti, dalam peristiwa ini hanya satu peristiwa yang bisa terjadi pada satu waktu. Maka untuk soal ini kita selesaikan dengan aturan penjumlahan. Berarti banyaknya pilihan kendaraan yang bisa digunakan Bayu adalah 5 tambah 3 tambah 4. Berarti ada 12 pilihan kendaraan yang bisa digunakan Bayu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentang aturan penjumlahan. Lalu sekarang kita bahas tentang aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini juga terdapat beberapa pilihan peristiwa. Namun, untuk aturan perkalian, semua peristiwa terjadi dalam satu waktu. Contohnya begini. Pada hari Senin, Sinta harus berpakaian seragam lengkap menggunakan sepatu dan kaos kaki. Sinta mempunyai 2 pasang sepatu dan 3 pasang kaos kaki. Tentukan banyaknya cara Sinta dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Kita tulis dulu, Sinta mempunyai 2 pasang sepatu. Sepatu ada 2 pasang, dan kaos kaki ada 3 pasang. Lalu kita lihat, jika Sinta berpakaian lengkap, berarti Sinta harus memakai sepatu dan kaos kaki. Oke, harus memakai sepatu dan kaos kaki. Berarti sepatu dan kaos kaki dipakai secara bersamaan dalam satu waktu. Atau dengan kata lain, semua peristiwa terjadi dalam satu waktu. Maka untuk soal seperti ini kita menyelesaikannya dengan cara banyaknya cara Sinta adalah 2 kali 3. 6 cara. Oke, karena Sinta harus memakai sepatu dan kaos kaki dalam waktu yang bersamaan, maka di sini kita menggunakan aturan perkalian. Lalu kalau misalkan masih ada yang bingung, kok bisa 6 sih Kak? Hitungannya dari mana? Ya, kita bahas ya. Misalkan Sinta punya sepatu
1 dan sepatu 2. Lalu Sinta punya kaos kaki A, kaos kaki B, kaos kaki C. Maka Sinta bisa memasangkan sepatu 1 kaos kaki A atau memakai sepatu 1 kaos kaki B, memakai sepatu 1 kaos kaki C. Atau saat itu Sinta mau memakai sepatu 2. Pilihan kaos kaki juga sama, yaitu kaos kaki A, kaos kaki B, dan kaos kaki C. Berarti Sinta punya pilihan memakai sepatu 2 kaos kaki A atau sepatu 2 kaos kaki B atau sepatu 2 kaos kaki C. Di sini kelihatan ya kalau jumlah pilihan yang dimiliki Sinta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai ya. Jadi kalau misalkan adik-adik ditanya banyaknya cara, itu sebenarnya bisa langsung pilihan sepatu 2, kaos kaki 3. Kalau 2 peristiwa ini harus terjadi dalam satu waktu, berarti langsung saja 2 dikali 3, 6. Tapi kalau di dalam soal itu adik-adik diminta apa saja pilihannya, adik-adik bisa tentukan dengan diagram garpu seperti ini ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang aturan perkalian. Setelah adik-adik paham tentang aturan penjumlahan dan perkalian, saatnya sekarang kita bahas soalnya ya. Contoh soal pertama. Berapa banyak cara untuk memilih alas kaki apabila Budi memilih 8 pasang sepatu dan 7 pasang sendal untuk dipakai ke rumah temannya? Yang dimiliki Budi apa? Sepatu ada 8. Sendal ada 7. Oke, ditanya banyak cara. Oke, logikanya kalau Budi mau pergi ke rumah temannya, dia tentu hanya akan memilih salah satu, sepatu atau sendal. Nggak mungkin kan ya Budi pakai sepatu terus dia juga pakai sendal. Nggak mungkin. Dia hanya akan memilih dari sini satu peristiwa aja atau satu pilihan. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita pakai apa? Kalau hanya satu peristiwa yang bisa terjadi dalam satu waktu, berarti pakai aturan penjumlahan. Maka banyaknya cara yang bisa dipilih Budi adalah 8 tambah 7. 15 cara. Oke, mudah ya kalau kita udah tahu logikanya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal 2. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan Q. 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan R. 3 jalan yang menghubungkan kota R dan S. Berapa banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S? Nah, untuk soal seperti ini, untuk lebih mudah menghitungnya, kita gambarkan dulu. P ke Q itu ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Q ke R ada 3. 1, 2, 3. R ke S ada 3 juga. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya berapa banyak rute perjalanan dari kota P ke kota S? Kita lihat dulu lagi ya. P ke Q ada 4. Q ke R ada 3. R ke S ada 3. Sekarang pertanyaannya dari P menuju S. Kalau kita mau jalan dari P ke S, apa yang kita lakukan? Kita jalan dulu dari P ke Q. Terus kita lanjut lagi, jalan dari Q ke R. Kemudian kita jalan dari R ke S. Oke, pilihannya ada 4, 3, 3. Sekarang, apakah kita gunakan perkalian atau penjumlahan? Kita lihat dulu. Kalau mau kita pergi dari P ke S, apakah bisa kita hanya pilih jalan P ke Q aja, lalu stop? Atau Q ke R aja? Atau R ke S aja? Nggak bisa ya. Kalau kita mau
jalan dari P ke S, kita harus jalan dari P ke Q ke R, dan R ke S. Berarti semua peristiwa ini harus terjadi dalam satu waktu. Oke, biar kita bisa sampai jalan dari P ke S, berarti kita harus jalan dari P ke Q, lanjut Q ke R, dan lanjut R ke S. Berarti di sini kita menggunakan aturan perkalian. Oke, jadi banyaknya rute berapa? Banyaknya rute adalah 4 kali 3 kali 3. Berarti ada 36 cara. Oke, jadi dilihat kalau kita harus melakukan semua pilihan ini, melakukan semua peristiwa ini dalam satu waktu, berarti kita gunakan aturan perkalian. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA. Sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua. Serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Berapakah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti di OSIS di SMA tersebut? Nah, caranya kita tulis dulu. Calon ketuanya ada berapa? Calon ketua ada 2 orang. Lalu, calon wakil ketuanya ada berapa? Mahmud, Cici, dan Gani. 3. Terakhir, calon sekretaris adalah ada Yuli dan Susi. 2. Oke. Di sini kita pahami dulu soalnya. Untuk pasangan pengurus inti berarti harus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Harus ada 3-3-nya. Oke, berarti semua peristiwa ini harus terjadi dalam satu waktu. Nggak mungkin kan ya kalau pengurus itu cuma ada ketuanya aja, nggak ada wakil, nggak ada sekretaris. Atau cuma sekretarisnya aja, nggak ada ketua, nggak ada wakil ketua. Itu nggak lengkap. Jadi, pengurus inti itu harus terdiri dari semuanya. Harus terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Berarti di sini kita pakai aturan perkalian. Maka banyaknya kemungkinan pasangannya adalah, kita langsung kaliin aja banyaknya pilihan, yaitu 2 dikali 3 dikali 2. Berarti ada 12 pilihan pasangan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal keempat. Di soal ini, gambar di samping adalah rute perjalanan di 3 kota, A, B, dan C. Tentukanlah banyak rute perjalanan dari kota A ke kota C. Nah, kalau soalnya seperti ini, apakah kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Yuk kita lihat dulu. Kalau kita mau jalan dari kota A ke C, berarti kita bisa milih nih, yang melewati kota B. A ke C melewati kota B. Atau kita juga bisa milih A ke C langsung. Jadi bisa pilih jalan langsung ya, tidak melewati kota manapun. Kalau kita mau melewati rute A ke C, melewati kota B, berarti ada berapa pilihan? A ke B ada 3, B ke C ada 2. Berarti di sini ada, karena kita mau dari A ke C harus melewati B, dan B ke C juga, berarti ini pakai aturan perkalian, karena kita harus melakukan kedua peristiwa ini dalam satu waktu. 3 kali 2.
Jadi pilihannya ada 6. Kalau kita mau ke kota C langsung lewat jalur bawah, ini ada 3 pilihan. Nah, sekarang 6 sama 3 ini mau kita apain? Mau kita jumlahkan atau mau kita kalikan? Kita lihat lagi. Kita mau pergi A ke C. Itu bisa lewat jalur atas yang melewati kota B atau bisa lewat jalur bawah langsung. Berarti ini kita milih ya. Nggak harus kita dua-duanya dari A ke B ke C terus jalan lagi A ke C. Enggak. Kita hanya memilih satu peristiwa dalam satu waktu. Kita bisa milih nih. Misalkan kita maunya lewat kota B deh, berarti kita ambil jalur atas, A, B, C. Atau kita mau cepet nih, kita mau ambil jalur langsung A ke C. Maka ini kita menggunakan aturan apa? Aturan penjumlahan. Maka banyaknya cara atau banyaknya rute yang bisa kita pilih adalah, kita lihat, rute atas ada berapa pilihan? 6 ya. Rute bawah ada berapa pilihan? 3. Berarti ada 9 pilihan rute yang bisa kita lakukan. Bisa dipahami ya? Jadi kita lihat dulu kemungkinan atas ada berapa, kemungkinan bawah ada berapa, lalu karena kita hanya bisa melakukan mau lewat atas saja atau lewat atas bawah saja, maka pilihannya kita tambahkan. Oke, dari penjelasan tadi dan beberapa contoh soal, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kalau hanya satu peristiwa yang bisa terjadi dalam satu waktu, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Biasanya dalam pilihannya itu kita memakai kata-kata atau. Oke, misalkan mau memakai sepatu atau sendal, mau pergi menggunakan mobil atau motor. Nggak mungkin kan kita pakai sepatu dan sendal atau pergi menggunakan motor dan mobil. Hanya satu peristiwa. Berarti itu pakai aturan penjumlahan. Lalu, kalau semua peristiwa terjadi dalam satu waktu, itu kita menggunakan aturan perkalian. Oke. Biasanya dalam pilihannya kita menggunakan kata-kata dan. Misalkan, ketika berpakaian lengkap kita memakai sepatu dan kaos kaki. Atau ketika kita mau pergi dari P ke S, kita harus melewati dulu P ke Q, Q ke R, dan R ke S. Jadi ketika semua peristiwa harus terjadi dalam satu waktu, maka kita menggunakan aturan perkalian. Gimana adik-adik? Sampai sini udah bisa membedakan ya, kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Semoga semakin paham ya. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang metode pengisian tempat. Atau jika adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan komen aja langsung di bawah atau bisa DM ke Instagram. Nanti insya Allah kita akan bahas di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.